Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ada bapak-bapak, sekarang nggak ada, cuman bapak satu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita cintai. Semoga kehadiran kita di tempat ini berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga masjid ini menjadi bagian dari saksi untuk memberatkan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan menjelang siang hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar mengkaji profil atau sosok wanita mulia, salah satu model dan acuan atau teladan kita semua. Tentu saja beliau adalah ahli surga yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua istri Nabi SAW adalah istri beliau di dunia dan juga istri beliau di surga. Itu kata-kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi singkatnya kita akan membahas salah satu sosok ahli surga yang dalam hal ini bahkan juga salah satu ibunda kita. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu, bahwa kita sebenarnya memiliki 12 ibu, bukan satu ibu. Kalau yang masih merasa ibunya satu, nah berarti ada masalah nih. Anak nggak kenal ibunya, kan gitu kan sederhananya. Nah, yang 11 lainnya adalah Ummahatul Mukminin. Ibunda bagi semua orang beriman, yaitu istri-istri Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala wa ardaha. Sosok Saudah ini memang tidak sepopuler Bunda Khadijah ataupun Aisyah. Popularitas itu kadang-kadang lebih karena persoalan bukan sosoknya, tapi kitanya yang tidak kenal. Orangnya terkenal, kitanya nggak kenal. Nah, kita anggap, oh orang itu tidak terkenal. Sebenarnya bukan orang itu tidak terkenal, kitanya nggak kenal. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi permasalahan di mana? Di kita, gitu loh. Oh, ini siapa ya beliau ya? Gitu. Bukan siapa beliaunya, kitanya kemana aja? Karena gitu seharusnya pertanyaannya. Bunda Saudah itu wanita mulia sekali, terkenal sekali, gitu ya. Kalaupun banyak penghuni bumi tidak mengenalnya, tapi seluruh penghuni langit mengenalnya. Itu pasti. Ada satu kaidah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa innallaha idza ahabba 'abdan. Apabila Allah itu menunjuk dalam arti menyatakan, aku cinta kepada hambaku yang itu. Allah begitu. Maka Allah nada Jibril, akan memanggil Jibril. Kata Allah, Jibril, aku kasih tahu, aku menyukai atau mencintai hambaku yang itu. Maka Jibril kemudian akan membuat pengumuman di langit.
mengumumkan kepada seluruh penghuni langit, sungguhnya Allah mencintai hambanya yang itu. Fahibbu, maka kalian wahai seluruh penghuni langit, cintailah hamba itu. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit mencintainya. Sesaya. Ada 8 miliar manusia di bumi ini. Kan gak semua dicintai Allah. Iyalah. Yang jelas, yang muslim aja cuma 1, sekian miliar. 1,4 atau 1,5 gitu. Itu ya. 280 jutanya, kurang lah. 280 juta, berarti 250 jutanya di Indonesia. Ya, banyak sekali. Itu pun, nah ini ada survei terakhir ini. Ini kalau survei ini benar, tepat, wah kita agak-agak gimana ya. Ternyata dari 250 juta muslim Indonesia itu, yang dinyatakan sholat, baik itu sholat di masjid ataupun sholat sendirian, itu cuma 38%. Berarti dari 250 juta itu hanya 100 juta aja yang sholat. Berarti ya, banyak ya 100 juta yang sholat. Iya, yang gak sholatnya lebih banyak. 150 juta. Ini ada apa ini? Lah terus bagaimana? Berarti peluang dicintai Allah besar nggak sebenarnya sih? Besar ya? Wah seneng banget ya. Yang ngaji di Al-Latif mah peluangnya lebih besar nih insya Allah. Ngaji aja ke masjid apalagi sholat kan katanya gitu. Nah, tapi itulah ketika Allah sudah mencintai hambanya. Biar penghuni bumi tidak mengenal dia, nggak viral, nggak punya subscriber, nggak apa-apa. Karena seluruh penghuni langit pasti mencintainya. Kalau disuruh pilih, kalau disuruh milih nih, lebih baik dicintai penghuni bumi atau penghuni langit? Kayak nggak sepakat sih suaranya. Ah, kan suruh milih. Ini serakah amat, bumi iya, langit iya gitu kan. Suruh milih gitu loh. Lebih memilih dicintai penghuni bumi atau penghuni langit? Kayaknya belum serk deh dengarnya suara saya kayak belum ini. Kayak belum sepakat, aneh sekali. Tahu pengennya sih semua mencintai gitu ya. Tapi kan hidup nggak selalu begitu. Kadang-kadang hidup tuh ada pilihan-pilihan gitu. Nah, sebenarnya diterima dalam arti disukai oleh penghuni bumi itu bisa menjadi tanda bahwa dia dicintai oleh penghuni langit. Tapi bukan berarti asal disukai penghuni bumi otomatis enggak kaidahnya enggak gitu. Repot. Yang paling banyak followersnya justru bergajulan, enggak jelas orangnya. Bukan berarti begitu. Tapi kalau orang baik, kemudian dia bisa diterima atau banyak yang suka di bumi, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ajilu bushra al-mu'min. Itu kabar gembira yang ditunjukkan lebih awal kepada orang beriman. Senang memang, dia bahagialah disukai banyak orang kan. Tapi asal benar ya. Kalau enggak benar tapi disukai banyak orang, ketahuilah sebenarnya itu munafik yang menyukainya. Pastilah. Bahaya kalau begitu. Kita nggak benar disukai pula oleh banyak orang. Berarti yang menyukai kita siapa? Bobot kita apa kan gitu. Tapi kalau kita benar dan alhamdulillah disukai banyak orang, itu artinya ajilu busyra al-mu'min. Itu kabar gembira yang dipercepat oleh Allah kepada orang beriman. Sebelum nanti di langit dia akan terbuka gitu. Dia akan tahu bahwa dia disukai dan dicintai oleh penghuni langit. Ibunda kita Saudah binti Zam'ah. Itu salah satunya jelas. Pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang sembarangan nih wanita ini. Dan posisinya sebagai pendamping Rasulullah SAW juga itu yang membuat beliau bukan sembarangan. Betul semua istri Rasulullah SAW pasti istimewa. Tapi sebenarnya masing-masing punya kekhasannya sendiri. Ini yang ingin kita gali.
Yang ingin kita gali adalah kekhasan dari seorang Bunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Apa sih yang spesial? Apa sih yang khas dari wanita ini? Nah, secara umum saya akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna." Wahai istri-istri Nabi, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Kamu tidak sama dengan wanita manapun. Wah, luar biasa ya, asal jadi istri Nabi. Tapi tetap saja dasar pertimbangannya adalah apa? Amal, bobot amal soleh. Siapapun Anda, keturunan siapapun, mau pahlawan, mau kiai, mau wali, mau nabi sekalipun, yang membuat Anda berbobot adalah amal soleh. Ini taqaitunna, jika kamu bertakwa. Tuh lihat. Jadi nggak bisa asal nempel tuh kemudian otomatis menjadi nempel pada orang luar biasa menjadi luar biasa. Enggak. Sejatinya yang membuat Anda luar biasa itu adalah bobot amal Anda. Bukan karena Anda siapanya orang hebat itu. Ingat ya, Allah sudah mencatat atau memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Itu kan nempel di siapa? Wow. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Itu suami mereka, dua itu. Nuh dan Lut. Hamba kami yang soleh. Ya solehnya udahlah. Solehnya Nabi itu kan. Aduh udah gak kebayang. Tapi apa arti gitu ya, keberadaan seorang wanita yang mendampingi Nabi sekalipun. Ketika kemudian malah Allah jadikan percontohan gagal. Suaminya segitu soleh, fakhanatahuma. Dua wanita itu berkhianat kepada suami yang soleh itu. Apa arti khianat? Khianat itu mengandung makna melakukan tindakan tentu saja yang buruk, yang jahat gitu. Tanpa pengetahuan suami mereka. Jadi istri khianat kepada suami itu di depan suaminya baik, di depan suami kelihatan baik padahal di belakangnya enggak. Itulah istri Nabi Nuh, itulah istri Nabi Lut. Artinya suaminya enggak tahu. Kalau Nabi Nuh tahu, Nabi Lut tahu enggak mungkin dipertahankan. Enggak mungkin. Tapi karena enggak tahu, ya namanya juga manusia. Nabi juga manusia kan. Nabi itu tahu yang gaib itu ketika diberitahu oleh Allah. Kalau enggak diberitahu enggak akan tahu. Ya kalau Rasulullah SAW tahu Uhud itu akan begitu, enggak mungkin kemudian ada 70 sahabat yang tewas di Uhud. Iya dong. Kan sudah tahu bakal begitu. Kan begitu. Para nabi enggak tahu yang gaib. Kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi Nabi Lut, Nabi Nuh itu tidak tahu kalau istrinya ternyata di belakang jelek. Tapi maksudnya di sini, coba kurang apa status istri Nabi? Wah, istrinya kiai pasti mulia, pasti masuk surga. Istri Nabi aja enggak. Ayo, mau gimana? Istri ustadz enggak bisa. Yang menentukan itu adalah amal saleh. Ini istri Nabi, ya nisa'an Nabi, Nabi Muhammad SAW. Hai istri-istri Nabi, kamu tuh tidak sama dengan wanita lain. Artinya levelnya beda. Iya, tapi ini taqaitunna, apabila kamu bertakwa. Subhanallah. Penting nasab itu syukuri. Kalau memang keturunan orang baik-baik, orang hebat-hebat, syukuri. Itu modal awal, itu bisa memotivasi, itu bisa menginspirasi. Tapi itu tidak menentukan kemuliaan dan kehebatan Anda. Siapa yang menentukan? Apa yang menentukan? Amal sendiri.
ini taqaitunna. Dan ini yang membuat, kalaupun kita kan nggak tahu masa lalu artinya, dan kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh karuhun kita dahulu. Kalaupun kita keturunan nauzubillah orang yang tidak benar atau tidak baik dan sebagainya, iyalah ini orang Indonesia pasti kalau ditarik ke atas pasti itu ada keruhan yang ngaco, yang pasti tidak beriman. Lah iya emang Islam masuk Indonesia kapan? Ya enggak dong. Nenek moyang kita semuanya dulu pasti bukan muslim. Di level tertentu pasti bukan muslim. Dan dengan segala kengacauannya. Ya kan? Kan Islam masuk Indonesia belakangan kan? Hmm. Ketika Allah nyatakan bahwa yang menentukan kamu itu adalah amalanmu sendiri, itu artinya nggak usah sedih hati, nggak usah kecil hati kalau kemudian tahu bahwa moyang kita dahulu gini gitu dan sebagainya. Kenapa? Karena yang akan menentukan bobot kita itu bukan dosa masa lalu keruhun kita, bukan. Tapi amalan kita sendiri. Artinya semua orang berpeluang untuk menjadi orang hebat. Bunda kita Saudah binti Zam'ah ketika menikah dengan Rasulullah SAW, itu dinikahkan ayahnya dan ayahnya masih musyrik. Ayahnya masih musyrik. Putrinya penghuni surga paling tinggi. Ya iyalah. Kira-kira istri-istri Rasulullah di surga tingkat berapa? Paling tinggi kan? Ini bukan kira-kira, ini pasti. Lah iya, gimana kita bisa memastikan bahwa istri-istri Rasulullah SAW surga itu paling tinggi? Sebentar. Surga itu ada berapa tingkat sih? Berapa? 7. Pendek amat. Ya Allah. Wah. Ini nih, selama ini pikirannya cuma 7 tingkat. Pantes kurang ini terobsesi gitu lah. 100 tingkat. Jauh. 7 ke 100. Jauh. Booking di mana? Tingkat berapa? Ayo. Udahlah saat asal masuk surga aja. Di emperannya juga nggak apa-apa. Yang penting surga. Jangan begitu kalau bikin cita-cita itu, membangun cita-cita. Kenapa harus minimalis kalau ke surga? Kalau urusan pendapatan aja kan nggak minimalis. Wah pokoknya kalau acara yang ini saya pendapatannya sekian aja. Ya naik satu ini aja lah, nggak apa-apa. Bukan 1 digit lagi, 0, sekian. Mana ada, pasti targetnya gede kan? Pengennya gede kan? Kalau surga tuh jangan, ya nggak apa-apa, yang penting di emperan juga asal masuk surga. Ya Allah, masalahnya kalau rencana targetnya sekian, kalau meleset gimana? Jangan sampai yang paling rendah emperan, nah kalau meleset kemana? Nah ini dia. Targetnya ya udahlah tingkat 70. Wah, kan kalau meleset kan tingkat 60, nggak apa-apa lah kan gitu. Atau tingkat 100. Al-Firdaus al-A'la. Amin. Amin. Aminnya kuatin kayak itu. Doain nggak mau ini. Ini banyak malaikat loh. Percaya nggak kalau di sekitar ini banyak malaikat? Hadis Rasulullah SAW mengatakan itu. Memang ada malaikat tugasnya itu sayyarah. Cuman sayyarah bahasa Arab modern itu artinya mobil. Sayyarah itu artinya mobile. Malaikat mobile itu ada, keliling-keliling. Nyari orang yang lagi kumpul-kumpul untuk ngaji. Ketika ketemu dia akan mengelilingi dan terus mendoakannya sampai bubar. Awas ada yang ngantuk. Lah iya banyak malaikat ngedoain ngantuk. Wah lewat nanti doanya. Insya Allah. Ketika Rasulullah SAW itu pasti di surga paling tinggi. Dan istri-istri Rasulullah SAW pasti mendampingi beliau. Berarti ya mereka di surga yang paling tinggi. Itu intinya. Dan itu surga itu 100 tingkat. 100 tingkat. Tingkat loh. Bukan pintunya. Kalau gerbangnya 8. Tapi tingkatnya 100. Istri-istri Nabi SAW itu berada di tingkatan paling tinggi. Ingat, Saudah binti Zam'ah ketika dinikahi Rasulullah SAW.
Ayahnya yang menikahkan. Waktu itu statusnya masih musyrik. Subhanallah, ayahnya masih musyrik, putrinya di surga paling tinggi. Bisa. Ini inspirasi penting bagi kita. Ini menunjukkan sosok dan kepribadian seorang Saudah binti Zam'ah itu wanita besar, tegar. Ayahnya itu tokoh masyarakat yang sangat terkenal dari Bani Amir bin Lu'ai. Itu bangsawannya Quraisy. Seorang anak bangsawan, ayahnya tokoh, tapi mengambil keputusan yang sangat fundamental dalam hidupnya. Memilih keyakinan yang berbeda dengan keyakinan ayahnya. Dan kemudian dia elegan dalam hubungan dengan ayahnya. Kayak ayahnya tetap baik sih, walaupun musyrik. Kan enggak mesti orang yang beda keyakinan otomatis jahat gitu. Enggak kan? Tetap baik. Tapi bahwa seorang putri bisa mengambil keputusan dalam hidup yang begitu penting dan menyelisihi keyakinan ayahnya, itu bukan wanita biasa. Kuat dan elegan. Dan dengan begitulah dia kemudian bisa menentukan bobot dirinya di hadapan Allah sehingga layak mendapatkan ganjaran atau imbalan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini inspirasi pertama. Wanita beriman itu adalah wanita-wanita tegar yang hebat. Yang bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang dan elegan. Itu karakter umum sahabiah. Dan itu adalah karakter bunda-bunda kita. Ummahatul mukminin. Jadi jangan berpikir, udahlah. Kita kan maksudnya ibu-ibu nih, istri. Ya kemana suami ya kita ikut. Iya kalau suaminya lagi bener ya ikut-ikut bagus. Tapi kalau suami kan kadang-kadang perlu dinasehati bu. Gitu loh. Jangan suaminya lagi down, ibunya juga ikut down gitu loh. Repot kalau gitu, nanti perjalanannya nge-lag gitu. Gak bisa lancar gitu. Ya kalau suami ke sumur ikut masuk ke sumur gitu. Kan kalau sekarang mah gak kebayang, saya tahu lah yang lahirnya tahun berapaan di kota. Tapi kalau yang dulu di kampung tahun 80-an tahu lah sumur tuh nimba. Tuh, kan gak kebayang kalau lahir yang belakangan. Kenapa yang suami ke sumur? Enggak, kalau orang tahun 80-an di kampung mah ke sumur tuh nyemplung maksudnya. Gitu-gitu. Kan gak perlu juga ikut ke sumur kan. Itu maksudnya nyemplung ke sumur. Itu jadi wanita itu. Itu bukan berarti kemudian menentang suami. Enggak. Bukan menentang. Menentang keluarga dong, bukan menentang. Lihat Saudah, ini bukan kemudian karena menjadi muslimah kemudian jadi jahat ke orang tua, ke ayah. Enggak. Enggak. Menarik kisah pernikahannya nanti. Oke. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya terkait ayat tadi. Wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian tidak sama dengan wanita manapun. Kalian istimewa. Ini taqaitunna apabila kalian bertakwa. Jadi bertakwa dalam arti bertakwa itu kan amal saleh. Itu kan syarat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dengan memenuhi syarat bertakwa sebagaimana diperintahkan oleh Allah, maka istri-istri Nabi mencapai derajat kemuliaan dan kedudukan yang tidak akan bisa dicapai oleh wanita manapun. Nah, berarti memang ini adalah model terbaik yang kita miliki. Wanita di level ini. Kalau ibu pernah mengagumi seorang wanita, wah siapapun lah gitu ya. Entah itu ibu fans beratnya siapa gitu, public figure atau gimana, terserah lah. Mau pejabat, mau orang kaya, mau sukses dalam berkarir, mau yang kayak gimana lah. Itu levelnya jauh di bawah istri-istri Nabi SAW. Al-Quran yang mengatakan. Dan mereka teruji sampai wafat itu kemudian memang betul-betul bisa memenuhi ini. Karena Rasulullah SAW ketika wafat meridhoi semua istrinya. Meridhoi semua istrinya. Berarti mereka mencapai ini atau tidak? Ya. Lulus enggak? Lulus. Berarti memang mereka betul-betul bukan wanita biasa. Gitu ya. Nah, siapakah Bunda Saudah binti Zam'ah? Yuk
kita pelajari KTP-nya. Ini selalu saya ajak nih. Jangan sampai ngaku-ngaku anaknya, tapi nggak kenal, KTP-nya aja nggak kenal. Tahu, sebagian besar ini nggak tahu, nggak kenal kok. Makanya yuk kenalan. Saudah binti Zam'a bin Qais bin Abdi Syams bin Abdi Wud bin Nadar bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Gitu ya. Fihr itu Quraisy. Berarti Bunda Saudah itu berdarah Quraisy dari cabang Bani Amir bin Lu'ay. Kalau Rasulullah SAW itu berdarah Quraisy dari cabang Bani Ka'ab bin Lu'ay. Nah itu dia. Di situ persimpangannya. Jadi sama-sama Quraisy. Tapi kalau Rasulullah SAW dari Bani Ka'ab bin Lu'ay, Bunda Saudah dari Bani Amir bin Lu'ay. Makanya kalau ditemukan di buku ataupun ya buku yang biasanya asal aja nulisnya, Bunda Saudah tuh dikesankan hitam kulitnya, warnanya gelap, kemudian tidak cantik, kemudian gemuk. Itu dari mana dapatnya? Apalagi? Begitu. Dari mana? Pertama, dia ada berdarah Arab, Quraisy bahkan. Dan Quraisy itu nggak ada yang kulitnya gelap pada dasarnya. Quraisy itu putih kulitnya secara umum. Gitu ya. Apalagi ibunya pun juga sama dari Bani Amir bin Lu'ay, sama-sama Quraisy, Bunda Saudah. Dan Bunda Saudah cantik. Siapa bilang? Enggak cantik. Kenapa sih harus menggambarkan atau kayak maksa? Pokoknya istri Rasulullah SAW selain Khadijah dan Aisyah itu kurang menarik aja bawaannya. Entah itu tua, sudah pada tua banget. Dan kemudian, pokoknya karena Rasulullah itu nikahnya bukan karena wajah, bukan karena, kenapa harus begitu sih? Emang apa salahnya Rasulullah SAW menikahi wanita yang cantik? Salah emang? Enggak kan? Enggak itu loh. Betul, Rasulullah SAW itu bukan pengumbar syahwat, bukan. Tapi kan gak salah kalau istrinya cantik. Dan memang cantik-cantik. Siapa bilang enggak? Gitu loh. Saya sudah meneliti dari literatur-literatur yang ada. Dan saya sudah sampaikan di podcast saya ada tentang Ummahatul Mukminin. Gitu ya. Terutama tentang usia pernikahannya. Dan yang benar-benar tua, dalam arti dibanding yang lain-lain, atau bahkan yang paling tua ketika dinikahi Rasulullah memang hanya Saudah. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah SAW, Saudah itu 54 tahun. Rasulullah SAW 50 tahun, hanya beda 4 tahun. Jangan dipikir Bunda Saudah sudah 80 tahun. Enggak. Meninggalnya saja Bunda Saudah itu di tahun 23 di usia 80 tahun. Itu meninggalnya. Tahun 23 Hijriah. Sementara dinikahi Rasulullah SAW itu sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, di tahun 10 kenabian, persis setelah Bunda Khadijah meninggal. Jadi Bunda Khadijah meninggal, beberapa saat kemudian Rasulullah SAW menikah lagi dengan Bunda Saudah dan Bunda Aisyah. Hanya saja Bunda Aisyah baru serumah nanti di Madinah setelah hijrah. Bunda Saudah langsung saat itu di Mekah. Usianya 54, hanya terpaut 4 tahun. Enggak jauh-jauh amat. Jadi hapus gambaran yang enggak-enggak tentang bunda kita ini. Ini data sejarahnya seperti ini. Gitu ya. Rasulullah SAW tidak tercoreng kemuliaannya dan kehormatannya karena mempersunting istri yang cantik-cantik. Ya emang itu fitrah, Bu. Ibu aja kan semuanya ingin disebut cantik kan? Mana ada yang disebut ganteng, ingin disebut ganteng? Gak ada lah. Gitu ya. Itu fitrah. Gitu ya. Dan Bunda Khadijah itu memang kenyataannya cantik. Gitu. Dan 54 tahun gak tua-tua amat lah. Emang udah tua rentak kayak gitu, nenek-nenek gitu. Enggak.
Kayaknya di sini ada deh yang umurnya mendekat-dekat 54 kan. Nggak ada ya? Nggak ada sih kayaknya di sini 30 tahun ke bawah gitu loh. Semua. Ya berapa tahun yang lalu maksudnya, bukan sekarang gitu loh. Tinggal gampang aja. Nah, jadi Bunda Saudah itu ketika menikah atau dinikahi oleh Rasulullah SAW betul merupakan kemudian tercatat sebagai istri tertua secara usia dibanding dengan istri-istri beliau yang lain. Di bawah Saudah itu, Bunda Saudah ada Bunda Maimunah. Itu yang kurang lebih lah ketika dinikahi usianya mendekati Bunda Saudah. Tapi yang lainnya Bu, rata-rata itu antara 20 ke 30 tahun. Di kisaran itu rata-ratanya. 30 tahunnya, kurang atau lebih banyak kurangnya. Bunda Hafsah, selain Bunda Aisyah ya, Bunda Hafsah, Bunda Juwairiyah, Bunda Sofia gitu ya. Itu semuanya di kisaran 20-an tahun. Ummu Salamah, Ummu Habibah itu di kisaran 30 tahun. Nah, ini terkait erat dengan apa motif di balik pernikahan Rasulullah SAW dengan ibunda-ibunda. Nah, itu pembahasan lain. Nanti aja. Tapi sambil berjalan kita bahas satu persatu, insya Allah kena. Bunda Saudah ketika dinikahi Rasulullah SAW statusnya janda. Suaminya sebelumnya bernama Sakran bin Amr bin Abdus Syams. Itu sepupu, masih keluarga. Sakran dan Bunda Saudah masuk Islam di hari-hari pertama dakwah Islam. Ini menjadi poin tambahan bagi Bunda Saudah. Tadi saya katakan dengan kepribadian yang begitu tegar, teguh, mengambil keputusan yang begitu fundamental dan berat, itu saja menunjukkan pribadi yang luar biasa. Apalagi di hari-hari pertama dakwah, di masa-masa awal dakwah. Beda orang yang masuk Islam setelah dakwah sudah kelihatan, sudah kemudian mulai menunjukkan kekuatan gitu. Dengan ketika masih mengawali langkah pertamanya. Beda. Ketika ibu memulai usaha contohnya, yang tentu saja biasanya dimulai dari merangkak istilahnya. Kemudian ada seorang yang mau menemani ibu dan kemudian begitu loyal ikut berjuang, pasti bobotnya akan berbeda dengan siapapun yang kemudian begitu semangat, begitu loyal, tapi setelah omset ibu sudah masuk 3 digit lah kira-kira gitu. Kira-kira lah gitu. Beda dong. Ketika usaha sudah mulai kelihatan hasilnya, banyak jaringannya, wah pokoknya stabil lah gitu permintaannya, dengan ketika merangkak. Yang menemani di dua fase ini pasti beda bagi ibu. Beda dong. Begitu juga apalagi dakwah. Di saat belum banyak orang yang beriman, di saat setiap orang yang beriman pasti disudutkan, dicaci maki, dihina, ditindas gitu. Dengan ketika Rasulullah SAW sudah berdakwah di Madinah, sudah begitu kuat punya tentara. Wah beda bobotnya. Bunda Saudah itu dari titik nol ini. Makanya Bunda Saudah itu bersama suaminya bahkan harus ikut hijrah ke Habasyah. Wow. Hijrah ke Habasyah itu kapan? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah. Dari panitia, panitia mana? Enggak ada. Tahun berapa hijrah ke Habasyah? Tahun kelima
dari dakwah Rasulullah SAW. Ada hadiah nggak sih? Ada. Ada katanya. Umroh lah insya Allah ya. Tahun kelima. Artinya Rasulullah SAW baru berdakwah 4 tahun lebih jalan. Para sahabat itu harus dihijrahkan dari Mekah ke Habasyah itu di mana? Di Afrika. Itu harus nyebrang Laut Merah. Ke pelabuhannya saja sudah harus 2 hari. Dari situ baru naik kapal penyeberangan, dan itu Laut Merah itu dari dulu sampai hari ini tidak menjadi jalur dagang yang favorit, kecuali setelah adanya terusan Suez dan setelah kapal-kapal itu begitu besar gitu ya, sehingga bisa katakanlah beradaptasi dengan situasi laut yang tidak menentu. Dulu pakai kapal layar paling sulit untuk berlayar di Laut Merah. Tapi jangan pikir, Laut Merah berarti berdarah-darah. Enggak, Laut Merah disebut Laut Merah. Ada yang tahu kenapa disebut Laut Merah? Wah, kalau sekarang gampang lah, pakai drone ke atas. Laut Merah itu karena kalau dilihat dari ketinggian, itu bawahnya itu cenderung banyak merahnya. Karena karangnya itu lebih warnanya ke merah. Itu kenapa disebut Laut Merah. Jadi bukan karena banyak darah yang tertumpah gitu, makanya disebut Laut Merah. Enggak. Apalagi dikaitkan dengan Firaun. Karena Firaun tenggelam maka disebut Laut Merah. Enggak. Jangan ngarang-ngarang. Nah, jadi menyeberang itu menjadi persoalan. Badai dan lain sebagainya. Udah begitu ke negeri asing, Afrika loh, bukan Arab lagi. Bahasa, budaya, lingkungan, keyakinan sekalipun. Habasyah menganut Nasrani. Tapi itu lebih mending ketimbang bertahan di Mekah dengan kondisi ditekan, diintimidasi, disiksa, dan seterusnya. Jadi Bunda Saudah itu bersama suaminya harus hijrah untuk mempertahankan iman. Dan ini sekali lagi, seorang Bunda Saudah sebenarnya tidak punya alasan yang terlalu kuat untuk hijrah. Kenapa? Karena pada dasarnya Bunda Saudah, siapa yang mau nyiksa Bunda Saudah? Anak Zam'ah bin Qais, tokoh dari Bani Amir bin Lu'ay. Siapa yang mau nyiksa? Yang disiksa itu kan yang sebenarnya yang tidak punya backup. Biasalah yang tidak punya backup, sekarang juga susah hidupnya. Gitu loh. Ya biasa gitu. Mereka yang susah sebenarnya. Kalau Saudah tuh gak punya alasan. Tapi ini masalahnya adalah terkait dengan bagaimana dakwah Rasulullah SAW bisa berlangsung efektif. Keberadaan sahabat di Mekah bagaimanapun menjadi beban dakwah ketika orang Quraisy membidik para sahabat untuk dijadikan percontohan. Bagi siapapun, jangan sekali-kali berpikir untuk beriman, untuk masuk Islam, kalau tidak mau bernasib seperti ini. Disebutkan begini, kalau yang lemah-lemah tidak punya backup, memang fisiknya yang disiksa. Tapi kalau yang kuat-kuat, biasanya hak-hak istimewanya, jaringannya gitu loh. Itu yang kemudian dibatasi, dipersulit gitu loh. Mau masuk ke birokrasi, susah, izin nggak keluar-keluar kan gitu. Nggak disiksa sih, tapi digitukan. Jadi mereka punya bahan untuk memberikan contoh kepada siapapun yang tertarik kepada Islam, kalian akan sulit hidup kalian kalau masuk Islam. Nah, otomatis ini menjadi beban. Makanya udah hijrahkan aja dulu ke Habasyah agar di Mekah itu, ini strategi Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik Quraisy tidak punya sasaran. Iya kan mau memberi contoh pakai siapa? Kan gak ada. Tinggal Rasulullah SAW dan beberapa sahabat yang pada dasarnya begitu kuat, begitu tegar. Gak terpengaruh. Ini dia. Maka semuanya harus hijrah, termasuk Bunda Saudah. Subhanallah. Memang Bunda Saudah dan Sakran suami tidak lama
Kan ada yang sebentar, ada yang lama. Yang paling lama itu adalah Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongan terakhir. Kloter terakhir lah kalau sekarang. Baru keluar dari Habasyah 15 tahun kemudian. Tahun 7 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah dan baru menang dalam perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Itu yang terakhir tuh itu. Tapi kalau Bunda Saudah lebih awal. Pulang ke Mekah, karena memang dasarnya orang kuat kan. Tapi ya takdir Allah berbicara lain. Sang suami meninggal. Jadi menjanda. Di sini menjanda. Nah, tidak lama menyusul Rasulullah SAW menduda. Karena Bunda Khadijah meninggal. Nah ini ceritanya. Dari sinilah kita dapat gambaran Rasulullah SAW duda, Bunda Saudah janda. Kan gitu. Dari sini titik temunya terkait dengan pernikahan. Kisah pernikahannya menarik. Dimulai dari seorang sahabat wanita lainnya yang juga mukmin. Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah. Nah, Khawlah binti Hakim saat itu adalah istri Utsman bin Maz'un, sahabat Nabi yang juga hijrah ke Habasyah. Sesaat setelah Bunda Khadijah meninggal, artinya beberapa walau alam, yang jelas masih di bulan yang sama. Semua sahabat mengesan betul bahwa Rasulullah SAW begitu terpukul. Kepergian Bunda Khadijah itu sulit diukur. Kedalaman duka Rasulullah SAW. Sampai-sampai semua ahli sejarah sirah Nabi menyebut bahwa tahun itu disebut dengan tahun duka bagi Rasulullah SAW. Sangat sedih. Ya saya sudah sampaikan, Bunda Khadijah itu tidak pernah meninggalkan isi hati Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memiliki 10 istri totalnya sampai beliau wafat setelah Bunda Khadijah. Dan semua istri itu beliau cintai dengan tulus, sepenuh hati. Tapi posisi Bunda Khadijah tidak pernah tergantikan. Ruang hampa yang ditinggalkan Bunda Khadijah di hati Rasulullah tidak pernah terisi oleh siapapun. Tidak tergantikan. Pengen gak jadi istri gitu di hati suami? Bukan dalam arti suaminya nikah lagi setelah itu. Nggak usah itu, nggak usah diceritain. Tapi maksudnya begitu istimewa gitu loh. Ya kan, kalau Rasul kan suka ngumpul sama para sahabat yang lain. Kan kadang-kadang para sahabat tuh mengenang masa lalu mereka. Oh dulu gini di Mekah, dulu gini. Ada peristiwa ini. Kalau lagi cerita begitu kemudian ada satu cerita yang menyangkut Bunda Khadijah. Itu Rasulullah atensinya tuh tinggi sekali. Dan ikut nimbrung. Karena di situ di penggalan cerita itu ada Khadijah. Itu selalu. Begitu mendengar nama Khadijah itu langsung. Gimana gitu. Itu. Nggak tahu, saya juga nggak membayangkan itu istri macam apa ya seperti itu ya. Sang suami kayak gitu banget. Sah. Nah maka ini kan ada masalahnya. Iya perasaan seperti itu, tapi kan ada kehidupan kan terus berjalan. Ibu-ibu menyadari nggak? Saat itu di rumah Rasulullah SAW ada Fatimah kan? Usianya berapa tahun? Saat itu. Saat itu. Berapa tahun usia Fatimah? Ayolah. Saat Bunda Khadijah meninggal, usia Fatimah berapa? Masih remaja. Masih 15 tahun. Gitu ya. Dan kemudian juga ada kakaknya Ummu Kulsum di rumah itu. Oke. Memang di rumah Rasul itu ada Ali bin Abi Thalib.
kemudian ada Ummu Aiman, ada Usamah bin Zaid yang juga masih kecil saat itu, masih anak-anak. Ada di situ semua ada. Tapi terutama Fatimah dan Ummu Kulsum. Zainab sudah menikah dengan Abul As bin Rabi. Ruqayyah sudah bersama sang suami Utsman bin Affan. Tapi masih ada Ummu Kulsum dan ada Fatimah. Tentu saja dengan seabrek tugas dan kewajiban Rasulullah SAW untuk berdakwah. Bagaimana mengelola rumah. Sebelum itu ada Khadijah, ada Khadijah. Sekarang Khadijah tiada. Belum lagi tekanan Rasulullah SAW secara psikis ketika berdakwah dan kemudian harus pulang ke rumah. Di rumah ada tatapan mata kosong seorang Fatimah setelah kehilangan sang bunda. Kan gimana coba? Ya artinya ada sisi yang harus realistis dong. Maka ketika Khawlah binti Hakim mewakili para sahabat yang lain. Karena yang lain juga sebenarnya sangat iba. Cuman kan nggak berani untuk maju. Khawlah maju. Dia berkata, ya Rasulullah. Aku melihat kekosongan pada dirimu sejak ditinggal pergi Khadijah. Artinya ada kekosongan yang luar biasa pada dirimu sejak ditinggal Khadijah. Rasulullah menjawab begini. Bagaimana tidak? Ya. Ummul Ayal. Warabbatul Bait. Khadijah itu ibunda bagi anak-anakku. Dan pengasuh sempurna di rumahku. Kan gitu. Aku kehilangan itu. Gitu. Nah, Khawlah kemudian berkata begini. Ini singkatnya ya. Ya Rasulullah. Sudikah kiranya aku mengajukan seorang wanita untuk menjadi pendamping baru hidupmu? Gitu. Artinya aku mencarikan ya. Sebagai istrimu. Kata Rasulullah. Lakukanlah. Artinya justru yang ada adalah masukan atau rekomendasi dari Khawlah. Ini dalam riwayat panjangnya Rasul bertanya, menurutmu emangnya siapa? Kan begitu. Rasul sempat berpikir, apa iya aku menikah sekarang? Oke, kalau begitu, menurutmu siapa? Itu rupanya Khawlah itu paham betul gitu ya. Apa yang harus ada di rumah Rasulullah. Seperti apa, suasana seperti apa yang harus terbangun. Maka pertama kali yang disebut nama siapa? Aisyah ya Rasulullah. Aisyah. Terlalu kecil lah Aisyah. Iyalah, dia sekarang kecil. Tapi kan suatu ketika nanti kan gitu. Artinya Aisyah itu satu sisi yang harus ada di rumahmu. Apa itu? Sisi mudanya. Untuk hari-hari artinya saat ini, saudahlah orangnya. Berarti menikahi dua. Itu rekomendasi dari Khawlah. Kalau Saudah udah langsung bayang, ya untuk keseharian selesai. Tapi kenapa juga Aisyah? Nah ini kita harus paham. Ini juga salah satu kelebihan dan keunggulan seorang Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu dengan perbedaan pendapat kemarin, saya cenderung mengambil versi bahwa Bunda Khadijah itu hanya terpaut 3 tahun dari Rasulullah SAW. Usianya 28 tahun ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Itu versi terkuat sebenarnya dalam sejarah. Yang masyhur, yang terkenal 40 tahun Bunda Khadijah usianya. Tapi sebenarnya ada versi lain 28 tahun dan itu lebih kuat dari aspek sejarah. Tapi bagaimanapun lebih tua dari Rasulullah SAW yang saat itu usianya 25 tahun. Bunda Khadijah itu kan wanita yang sangat dewasa dan matang di satu sisi. Tapi di sisi lain adalah seorang istri yang manja. Dalam arti bisa menempatkan diri seperti wanita yang jauh lebih muda dari usianya. Jadi Rasulullah SAW dari Khadijah itu mendapatkan dua sekaligus. Kematangan wanita dewasa dengan usia juga yang matang. Tapi juga kemanjaan seorang istri selayaknya istri yang berusia muda. Itu susah itu rasa itu. Maka ketika Bunda Khadijah wafat, sahabiah yang lain itu melihat dua sisi itu. Dan sulit bisa diisi oleh satu orang. Sulit. Makanya proposal Khawlah itu langsung dua. Aisyah untuk mengisi kemanjaannya dan kemudian
Saudah untuk mengisi kematangannya. Itu dia. Ya Rabbi. Bunda Khadijah tuh memang langka, Bu. Kan biasanya kalau manja agak-agak ngeselin walaupun seneng sih. Suami dimanjain sama suami apa dimanja-manjain sama istrinya seneng aja sebenarnya. Laki-laki bener tuh seneng gitu ya. Tapi kan kadang-kadang laki-laki membutuhkan seorang wanita yang sangat matang. Bukan kayak macan, bukan maksudnya matang itu. Ibu jangan jangan salah paham, salah tafsir. Begitu, bukan gitu. Gitu loh. Nah, yang penting dalam kehidupan Rasulullah SAW seperti itu. Memang kan jadinya mau menikah dua. Rasulullah itu sebenarnya ragu dengan Bunda Aisyah karena selain masalah terlalu kecil, Rasulullah itu dengan Abu Bakar merasa aku tuh udah saudaranya. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar merasa tidak terpisah sama sekali. Tapi masalahnya kemudian apa? Nah ini yang perlu diketahui. Kalau ibu baca buku, ada buku yang saya terjemahkan, 35 Sirah Sahabiyah. Malaikat Jibril yang kemudian turun menguatkan. Ini istrimu. Membawa lukisan, kalau bahasa kita foto lukisan. Yang gak ada foto lah, arti kameranya belum dibikin. Zaman itu. Lukisan. Dalam mimpi Rasulullah SAW. Tertutup kain sutra hijau. Begitu disingkap Aisyah. Kata Rasul, iya kun. Memang jika dia yang menjadi istriku, ya sudah berarti memang Allah memang menghendakinya. Jadi Aisyah itu memang selain rekomendasi dari Khawlah, kemudian itu ditegaskan oleh Jibril alaihissalam. Makanya kemudian Rasul datang ke Abu Bakar mengutarakan itu. Karena ini sudah ketetapan Allah. Ingat mimpi Nabi itu bukan mimpi manusia biasa. Itu wahyu. Nabi Ibrahim tuh nyembelih Nabi Ismail itu walaupun gak jadi. Akhirnya sih gak jadi. Tapi ingat loh gak jadinya itu setelah si pisau itu sudah nempel di sini. Sudah diayun. Pas diayun itu baru diganti. Jadi serius itu. Jadi juga apa namanya pas lagi persiapan udah gak jadi. Kamu udah lulus diganti. Enggak, ujian tuh sampai titik. Itu waktu diayun itu baru diganti oleh Allah. Itu melalui mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuk. Anakku, aku bermimpi dalam mimpi ayah menyembelihmu. Kan kalau anak sekarang, alah ayah mimpi aja di apa namanya diikuti. Mimpi gitu. Ini mimpi Nabi mah enggak. Dan Nabi Ismail paham itu. Ya abatif al-matu umar. Ayah, mimpimu kan perintah dari Allah. Perintah ayo laksanakan. Aku sabar kok. Aduh, anak soleh kayak gini kan sembelih pula. Semakin susah itu ujiannya kan. Kalau anaknya bandel mah kan agak-agak gimana gitu ya Bu ya. Kan biasanya gue bilang nanti buang ke laut gitu kan. Kalau anak bandel walaupun gak dibuang juga sih. Tapi kalau anaknya baik, bager, soleh, aduh ampun susah minta ampun. Ayah itu perintah Allah ayah gitu. Lakukanlah, aku sabar kok. Gitu. Disembelih sabar. Gitu. Nah yang penting itu mimpi. Gitu loh. Mimpi aja perintah kalau Nabi itu. Nah Jibril datang dalam mimpi, ya sudah itu wahyu. Berarti yang dilakukan. Dari sini paham ya kalau masalah pernikahan Bunda Aisyah. Selain ada alasan yang jelas gitu ya. Bahwa Aisyah itu memang diajukan oleh Khawlah binti Hakim untuk mengisi kekosongan, kemudaan, kemanjaan seorang Bunda Khadijah gitu. Karena memang itu dibutuhkan dalam hidup seorang laki-laki atau suami gitu ya. Juga karena memang kemudian Jibril turun. Yang intinya memberi perintah ini istrimu nikahilah. Ya sudah mau apa. Nah kalau Bunda Saudah memang karena alasan itu. Rasulullah SAW sendiri memang di pikirannya ketika mengatakan aku memang betul-betul kekosongan karena Khadijah selama ini adalah ummul ayal, ibu dari anak-anakku. Dan pengasuh sempurna di rumahku. Rabbatul bait. Gitu ya. Maka ceritanya kemudian begini. Begitu Khawlah mengatakan itu dan setelah Rasulullah SAW mengatakan, oke lakukan aja. Urusan ini istilahnya perempuan ahlinya lah gitu loh. Jangan akulah yang ngomong gitu loh. Kalian lebih leluasa untuk bicarakan ini. Artinya Khawlah itu menjadi comblang. Kejadian lagi nih masalah percomblangan.
Tapi kalau dulu Bunda Khadijah yang mengangkat Nafisa binti Munya, nah kalau sekarang justru Rasulullah SAW yang mengutus Khawlah binti Hakim. Khawlah menemui Saudah di rumah ayahnya. Tuh lihat, ayahnya masih musyrik. Kan dia menjanda. Kemudian berkata kepada Saudah, sungguh besar kebaikan dan keberkahan yang Allah limpahkan ke dalam rumahmu wahai Saudah. Saudah bingung, apa-apaan sih? Kan gitu kan. Apa? Ini kan nggak jelas ini. Maksudnya apa nih? Iya betul, itu keberkahan, itu kemuliaan, tapi apa? Kan gitu. Kata Bunda Khadijah, emangnya apa? Apa maksud ucapanmu? Wahai Khawlah. Khawlah menjelaskan begini. Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan maksudnya melamarmu. Kebayang gak itu? Kalau ada wanita tiba-tiba kasih tahu dilamar oleh sultan. Oh gitu loh. Bukan sekedar namanya sultan, gitu loh. Itu kan ada rasa kaget lah ya. Kira-kira lah wajar ada kaget itu. Ini Rasulullah SAW. Aku diutus Rasulullah untuk menyampaikan lamarannya padamu. Itu. Langsung Bunda Saudah saat itu tertegun tek. Kayaknya waktu detik itu berhenti. Dramatisnya gitu. Kaget gitu loh. Ya memang udah kacau itu perasaannya, campur-campur. Ya senangnya pasti ada gitu loh, tapi kagetnya juga ada. Percaya iya atau enggak, mimpi atau enggak, mungkin begitu ya. Kalau bahasa kita. Hah? Iya pasti merinding itu. Sampai begitu tenang gitu ya. Baru kemudian dia menjawab merespon. Ya tentu aku mau. Ya mana mungkin gak mau kan gitu loh. Tapi urusannya kan gak selesai di sini. Temuilah ayahku di dalam sana, di dalam rumah maksudnya. Dan sampaikan berita ini padanya. Artinya gimana ayahku? Bagaimanapun harus tahu ayahnya. Orang di rumah situ. Ini bukan masalah hukum syar'i masalahnya. Walaupun tanpa ayah kayaknya kan musyrik. Sah nikahnya. Nah, ini masalah etik norma aja. Masuklah Khawlah ke dalam. Kemudian menyampaikan kepada Zam'ah. Begini, 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 begini. Kedatangannya. Zam'ah menjawab. Terus gimana temanmu itu? Kan tahu nih temenan. Saudah. Mau dia? Mau gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Ah, kata Zam'ah. Kuf'un karim. Muhammad nggak mungkin ditolak. Kufu. Padahal dia musyrik. Ya tapi kan Rasulullah SAW bagi orang musyrik emang tidak terhormat. Sebelum menjadi nabi, 5 tahun sebelum menjadi nabi, semua tokoh Quraisy sepakat menyebut hadza al-amin, hadza Muhammad radina. Ini dia orang yang selama ini kita percaya, al-amin. Dialah Muhammad. Kami semua rela dia yang meletakkan Hajar Aswad. Coba kehormatan tertinggi Quraisy saat itu. Semua tokoh sepakat. Begitu kemudian Saudah muncul. Kemudian Zam'ah berkata begini, putriku. Temanmu ini mengaku diutus Muhammad bin Abdullah untuk menyampaikan keinginannya melamarmu. Muhammad adalah sosok yang sempurna dan mulia. Kuf'un karim. Apakah engkau bersedia jika aku terima dan aku nikahkan engkau dengannya? Oh jelas, langsung ya. Fasih pasti itu. Gitu loh. Ya sudah terjadilah pernikahan itu. Nah, ibu tahu berapa mahar Rasulullah kepada Saudah? 400 dirham. Itu sama dengan 40 dinar. Itu sama dengan berapa gram mas? 10 dinar itu berapa gram mas? 42,5 kali 4. Berarti 142, 85, 170 gram emas. Ayo, katanya mau ikut sunnah Rasulullah. Bilang itu ke calon menantu atau ke calon suami yang belum nikah. Mau ikut sunnah Rasulullah? Oh iyalah, ikut sunnah Rasulullah. Iya, maharnya 170 gram.
Mundur itu teratur tuh. Itu kalau dirupiahkan berapa sekarang? Sekitar 240 jutaan lah. Satu dinar kan 6 juta taruhlah ya sekarang ya. Siapa yang beli terakhir dinar? Satu dinar berapa sekarang? 7. Ya Allah 7 malahan. Berarti 7 kali 4 280 juta. Naik lagi malahan. Subhanallah. Ternyata mahar Rasulullah tuh ke istrinya nggak kecil ya. Enggak. Memang orang Indonesia tuh bakatnya atau modalnya solehah perempuan Indonesia itu. Seperangkat alat sholat gitu loh. Dan apa lagi? Hah? Eh, satu mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Tunai, sah kan gitu. Solehah banget gitu loh. Intinya solehah itu bukan kecil gedenya. Meringankan. Aisaruhunna gitu ya. Memudahkan. Laki-laki Indonesia itu akan merasa ringan, mudah kalau segitu gitu. Kalau 170 gram makanya berat deh gitu. Iya bagi yang punya nggak apa-apa 170 gram juga. Apa masalahnya sih gitu ya. Kalau maharnya 2 M juga nggak apa-apa kalau punya mah. Nggak apa-apa. Terima aja Bu. Jangan bilang, kok gede amat? Jangan gak usah begitu. Enggak. Jangan pura-pura juga jadi wanita gitu loh. Gak usah gede-gede maharnya. Jangan bilang gitu. Gitu loh. Yang penting mudahnya berapa gitu. Kalau mudahnya 200 gram juga nggak apa-apa. Gitu aja sih. Subhanallah. Ini adalah mahar rata-rata Rasulullah SAW untuk semua istrinya. 400 dirham sampai 500 dirham. 40 sampai 50 dinar. Semuanya. Kecuali Ummu Habibah. Ummu Habibah itu dikasih 400 dirham. Tapi karena waktu itu masih di Habasyah, Ummu Habibah juga di Habasyah. Dan kemudian Raja Najasyi yang masuk Islam men-take over. Diambil alih. Kata Najasyi, berapa maharnya? 400 dirham. Enggak cocok, aku tambahin. Nama juga raja. Tetap angkanya 400, tapi diubah jadi dinar. Jadi dari 280 juta jadi 2,8 M. Nah, ya raja ya biarin aja lah kan gitu. Itu aja sih. Yang lainnya enggak. Yang lainnya rata-rata memang 400 sampai 500 dirham. Atau 40 sampai 50 dinar. Itu perlu diketahui aja. Simpan aja setidaknya sebagai memori lah. Kalau diterapkan sih sesuaikan dengan keadaan. Jangan mempersulit, jangan mempersulit. Nah, pernikahan itu berlangsung tahun 10 kenabian di bulan Ramadan. Itu versi Al-Waqidi. Itu artinya memang di bulan wafatnya Bunda Khadijah. Jadi jangan juga berpikir, kok laki-laki harusnya ini dulu dong 3 bulan, 4 bulan kayak perempuan iddah. Lah iddah itu untuk perempuan. Laki-laki nggak harus juga iddah. Tapi kalau masalah perasaannya susah diukurnya. Tega amat baru aja ditinggalin pergi, udah nikah lagi. Gitu. Aduh gitu loh. Ini masalahnya hukum atau masalah perasaan kan gitu loh. Kalau hukum sih nggak masalah gitu pada dasarnya. Ya udahlah itu disesuaikan aja dengan kondisi gitu yang itu bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu lingkungan keluarga dengan keluarga yang lain gitu ya. Intinya secara hukum tidak harus ada iddah bagi laki-laki gitu ya. Baik, sekarang kita bicara peran Bunda Saudah. Wanita yang mulia itu perannya sampai sejauh mana sih? Apakah karena sebagai katakanlah kalau dalam dunia kerajaan ini permaisuri, pokoknya kerjaannya ya hanya di dalam apa istilahnya? Istana dan kemudian dayang-dayang kemana-mana, kemudian mandi bunga, macam-macam. Mana ada yang kayak gitu? Istri-istri Rasulullah SAW pejuang semuanya. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta istri-istri Nabi SAW untuk berada atau tinggal di dalam rumah, apakah artinya istri-istri Rasul dilarang keluar rumah? Enggak, enggak. Istri-istri Rasulullah SAW tidak dilarang keluar rumah. Bukan berarti mereka selalu di dalam rumah mengunci pintu setiap, enggak. Bunda-bunda kita itu ada di pasar, ada di mana, ada. Berhaji, dan kemudian mengajar, gitu loh. Ya walaupun nggak ada sekolah kita kayak gini, gitu. Tapi maksudnya aktif di tengah masyarakat.
Murid Bunda Aisyah itu lebih dari 100. Murid Bunda Aisyah lebih dari 100. Gitu loh. Dan kemudian murid-muridnya itu banyak yang kemudian jadi rujukan, jadi mufti. Kalau sekarang guru besar. Tuh, jarang keluar rumah tapi kualitas pendidikannya melahirkan guru besar. Lah ini sering keluar rumah. Hasilnya apa? Kan pertanyaan begitu. Oh, gitu. Ya bobotnya beda memang. Kenapa pada dasarnya bunda-bunda kita itu diminta di dalam rumah? Karena ada ranah privat di dalam rumah di mana Rasulullah SAW ketika masuk yang tahu hanya istrinya. Iya dong. Dan apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah pelajaran bagi seluruh umat. Coba kalau bunda-bunda kita tidak fokus dengan suasana privat itu, bagaimana kita tahu keadaan Rasulullah SAW ketika berada di dalam rumahnya? Nggak akan tahu. Kita nggak akan pernah tahu kalau Rasulullah SAW itu kalau tidur itu ganti baju, baju dari luar itu ganti dengan baju tidur. Ayo, dipikirnya Rasulullah bajunya nggak ganti-ganti. Enggak, enggak. Kita nggak akan tahu kalau Rasulullah SAW itu kasurnya itu bukan dipan yang keras, bukan, siapa bilang. Kasur tuh kasur. Memang dalamnya bukan inoak, Bu. Bukan yang kayak gitu. Bukan busa pakai per, bukan. Yang nggak ada saat itu. Tapi tetap empuk untuk zamannya. Hashwuhu lif. Itu sabut-sabut yang dikumpulkan, dipintal, dimasukkan itu. Ya untuk saat itu tetap itu nggak langsung ke kayu ataupun ke mana gitu, enggak. Dan enggak di bawah tanah, ada sarir, ada ranjang, Bu. Rasul tuh enggak di bawah, enggak ngampar. Dipikirnya ngampar gitu? Enggak. Bagaimana kita tahu itu kalau bukan dari istri-istrinya? Iya. Dan bagaimana tahu gitu Rasulullah itu kalau malam itu sebenarnya membagi malamnya menjadi berapa? Ayo, enggak tahu kita kalau enggak dari istrinya. Lah siapa yang tahu selain istrinya? Bahkan ada seorang penulis yang menulis tentang, dia mengumpulkan tentang kegiatan Rasulullah sehari-harinya, per jamnya gimana gitu. Kalau kita tuh per jam. Itu sampai mengatakan, ya Robbi katanya. Saya sebagai anak biologis dari ayah saya dan hidup bersamanya sekian puluh tahun, saya tidak bisa menceritakan detail ayah saya setelah masuk kamarnya. Itu apa yang dilakukannya. Tapi saya bisa tahu apa yang dilakukan Rasulullah sejak buka pintu sampai kemudian bangun dan keluar lagi dari kamarnya. Ayo, dari mana kita tahu itu? Dari istri-istrinya. Bagaimana ibu-ibu tahu kalau mandi bareng suami itu tidak salah secara agama? Mandi bareng, emang gak boleh? Tuh udah tahu kan, dari mana taunya? Itu kan, coba kalau Bunda Aisyah gak cerita, dari mana taunya? Nggak tahu dong, ya gak akan pernah tahu. Nah kan, segitunya kehidupan Rasulullah SAW itu asik betul, gitulah. Bagaimana tahu kalau Rasulullah masuk ke rumah? Ini juga PR saya ya, dan istri saya ada tahu itu. Jadi saya nggak tutup-tutupi. Kalau sudah masuk rumah, kata Bunda Aisyah, kan pernah ditanya, Rasulullah tuh kalau masuk rumah gimana sih? Ada orang nanya ke Bunda Aisyah, wajar nanya ke istrinya. Karena fi mihnati ahli. Rasulullah tuh kalau masuk rumah, pokoknya pekerjaan istrinya yang di dalam rumah itu beliau nggak nunggu istrinya ngerjain. Dia kerjakan, gak usah ngomong. Ini PR bagi saya sendiri. Termasuk suami ibu pasti kebanyakan. Walaupun saya bukan berarti, wah suami ibu pasti kayak saya. Enggak juga sih, pasti banyak yang lebih hebat dari saya. Karena fi mihnati ahli. Bunda Aisyah itu begitu mengatakan. Jadi kalau ada yang perlu istilahnya kalau ada yang perlu diperbaiki, termasuk alas kakinya, kalau ada yang perlu dilipat, dijahit gitu kan. Kan ketahuan, semua tahu kan biasanya suami, kalau narik dari lipatan itu kan, dari lemari, wah itu kayak betul deh. Kayaknya sama ya di mana-mana. Kayak ada gempa dahsyat 8 skala Richter. Amburadul, aut-autan semuanya. Kenapa begitu ya laki-laki? Saya juga heran. Dan gak bisa diubah gitu loh. Subhanallah itu Rasulullah SAW. Aduh intinya begitu. Makanya ketika mereka itu banyak di rumah itu ternyata wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ternyata ada tugas berat.
Kamu kan menyimpan, wahai istri-istri Nabi, kalian kan menyimpan di memori kalian itu. Tentang apa yang terjadi dalam rumah itu. Bukan sekedar untuk menjadi memori dan kenangan pribadi, nostalgia, enggak. Wadkurna, sampaikan ke sana keluar, biar tahu. Rasulullah tuh memang uswatun hasanah tuh di luar dan di dalam. Enggak ada jaim-jaiman, ketika keluar baru kelihatan gimana, di dalam gimana, enggak. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna, ada ayat-ayat Allah yang turun, ada praktek-praktek Rasulullah hikmah gitu loh. Sampaikan. Makanya istri-istri Rasulullah itu sampai menceritakan seprivat-privatnya disampaikan ke kita kan. Karena itu bukan aib, karena itu bagian dari khuluk, dari perilaku Rasulullah SAW. Biar ibu-ibu tahu diperlakukan suami itu seperti apa sih idealnya, biar suami-suami ibu tahu gitu loh. Gitu loh. Jadi suami itu enggak kayak apa namanya, pemilik besar di rumah, istri itu gimana, enggak, ya canda-canda aja, toel-toel aja sih, ngomong gimana sih. Ya Allah, Bunda Saudah pernah dengan Bada Asar, nih ceritanya Bada Asar dengan Bunda Aisyah. Kan Rasulullah tuh SAW hari-harinya kan sibuk. Iyalah, kerjaannya banyak sekali di luar, ngajar, menyelesaikan masalah, bahkan perang, bahkan apa gitu. Maka emang punya waktu banyak dengan istri, nggak punya waktu banyak Bu. Jangan pikir, kayak Rasulullah waktunya dengan istrinya banyak. Ya salah kalau gitu. Salah kalau gitu. Dikit. Kecuali yang memang gilirannya malam itu. Paginya. Paling ba'da apa namanya, halaqah di masjid pagi-pagi, duha, itu ngelongok satu-satu. Gimana keadaannya pagi ini itu sebelum aktivitas yang lain. Nah nanti sore ba'da asar itu biasanya. Ba'da asar Rasulullah keliling. Atau kalau waktunya pendek, kumpul di rumah salah satu deh. Pernah suatu ketika di rumah Bunda Aisyah nih. Itu Bunda Aisyah dan Saudah itu di kanan kiri mengapit Rasulullah SAW. Saya tidak tahu persis mana siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Tapi yang jelas diapit Rasulullah SAW oleh Bunda Saudah dan Bunda Aisyah. Karena itu santai, itu Rasul nggak ada jaim-jaimnya. Paha Rasulullah SAW ditumpangkan oleh beliau di atas paha istrinya. Kanan kiri. Lalu jangan dibayangkan macam-macam. Maksudnya Rasul itu sesantai itu gitu loh. Terus Bunda Aisyah bilang, waktu itu Bunda Aisyah sudah bikin semacam adonan waktu itu. Udah matang, tinggal dibentuk atau apa, di finishing aja mengakhir. Udah matang, bisa dimakan. Sudah bisa dimakan. Tapi masih bentuk adonan gitu, cair, liquid gitu. Kata Bunda Aisyah kepada Saudah, kan jadi tamu kan di rumah. Makanlah. Kata Bunda Saudah, enggak selera, enggak mau makan. Kata Bunda, makan. Padahal ini usianya jauh banget terpaut. Kata Bunda Saudah, enggak mau. Makan. Kalau enggak makan, mukamu kelumuri loh. Gitu, itu di rumah itu. Bunda Saudah, enggak, aku bilang enggak mau kan gitu. Betul dilumuri, diambil dilumuri. Serius. Wah, ketawa-ketawa itu. Rasulullah juga ketawa-tawa senyum-senyum di situ. Nah, tapi Rasulullah SAW itu memang keadilannya ngeri ya. Kan ini masalahnya, walaupun ini canda memang bukan dosa kan. Tapi Rasulullah ingin sampai titik itu pun adil. Begitu sudah tahu-tahu begitu, Rasulullah kemudian melepaskan mengangkat pahanya yang menumpang di paha Bunda Saudah untuk memberi ruang pada Bunda Saudah membalas Bunda Aisyah. Diambil, dilumuri. Tawa semakin lama ketawa tuh. Asik. Segitunya ya. Kan gak kebayang Bu, ibu dengan suami sampai main lumur-lumuran pakai adonan, kan sengaja gitunya kan. Gitu loh. Apalagi baru pulang rumah gak jelas nih ada masalahnya apa gitu. Tapi beda Bu. Bunda Aisyah, ini jadi ke Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu ini kan dalam konteks ini. Bunda Aisyah itu mengerti gerakan mata Rasulullah itu artinya apa, tahu, paham. Itu juga salah satu kenapa Rasulullah cinta betul kepada Bunda Aisyah. Rasulullah itu nggak usah ngomong, gestur beliau aja bisa dibaca oleh Bunda Aisyah. Ibu bisa baca gestur suami? Bisa dong. Waduh, saudara, luar biasa. Gitu. Terutama kalau baru dapat ini ya, transferan gitu ya. Wah, itu biasanya pengertiannya tinggi. Awal bulan. Wadhkurna ma yutla fi buyutikun. Jadi semua istri Nabi itu pasti menjadi guru. Semua istri Nabi pasti mengajarkan pengalamannya. Karena pasti beda-beda di rumah kepada siapapun yang bertanya ataupun tidak bertanya kepadanya. Dan
kepribadian perilaku seorang Bunda Saudah itu dinyatakan oleh Bunda Aisyah, ma ra'aitu mar'atan ahabba ilayya an akuna fi mislahiha min Saudah binti Zam'ah. Ini Bunda Aisyah aja. Respeknya Bunda Aisyah kepada Bunda Saudah. Aku tidak pernah menjumpai wanita yang aku sangat ingin menjadi dirinya lebih dari seorang Saudah binti Zam'ah. Wow. Itu luar biasa itu. Bunda Aisyah sampai begitu. Karena kalau aku harus menjadi fans berat, maksudnya, kalau aku harus menjadi siapa, gitu, di antara semua wanita, tentu karena Bunda Aisyah juga nggak tahu Khadijah ya, di satu sisi. Maksudnya di antara yang ada, maka aku ingin tuh menjadi Saudah. Bunda Saudah jelas masuk Islam di masa-masa pertama, berarti termasuk as-sabiqunal awwalun. Ini istilah yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun, semua sahabat mulia. Tapi di antara para sahabat ada lapisan, ada layer yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun yang Allah katakan Allah telah meridhoi mereka. Ketika kita dengan segala amalan kita mengejar, mencari ridho Allah, as-sabiqunal awwalun itu Allah yang memberikan. Nih, aku kasih ridho aku. Beda nggak? Beda banget. Kita mau nyari, belum tentu dikasih. Tapi mereka justru disodorkan, aku ridho padamu. Dan Allah telah menyiapkan surga untuk mereka. Orangnya masih hidup, surganya udah disiapkan. Memang beda level. Itu as-sabiqunal awwalun. Termasuk Bunda Saudah. Bunda Saudah meriwayatkan 5 hadis saja, wajar. Usianya pendek, setelah Rasul wafat hanya 12 tahun. Sudah itu hidupnya di Madinah. Artinya para sahabat masih hidup di situ. Lah ngapain juga, semua juga tahu dah kalau hadis dari Rasulullah SAW. Jadi nggak ada kebutuhan mendesak. Makanya cuma 5 riwayat aja. Ada ayat Al-Quran yang diturunkan terkait Bunda Saudah, yaitu surah An-Nisa ayat 128. Terkait dengan apa? Bunda Saudah itu kan yang paling tua di antara semua istri Nabi. Bunda Saudah itu merasa, aduh, aku sudah begini tua, istri-istri Rasulullah banyak, dan muda-muda, apa Rasulullah SAW kemudian nanti tidak lagi menginginkanku. Ah, gini aja lah daripada gitu ya. Itu yang menjadi resiko. Dia bilang, ya Rasulullah, aku tuh sudah tua. Tapi tolong pertahankan aku sebagai istrimu. Ini masalah perasaan aja sih dari Bunda Saudah. Untuk itu hari giliranku kuserahkan aja kepada Aisyah. Kan gitu. Jadi Bunda Aisyah tuh punya 2 jatah malam giliran. Karena Bunda Saudah diserahkan. Ini terkait ini Allah menurunkan ayat wa inni mara'atun khafat bin ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratul anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, suami bisa nusyuz tuh, gitu loh. Kalau khawatir itu, gitu ya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Yang sebenarnya ini konteksnya Bunda Saudah menyerahkan itu. Padahal itu kekhawatiran Bunda Saudah saja. Rasulullah nggak mungkin begitu. Kan artinya nggak mungkin, nggak suka dalam arti nggak ada alasan. Tapi udahlah, yang penting aku tetap menjadi istrimu, hak giliranku kuserahkan. Itu maksud damainya itu di situ. Dia mengorbankan itu. Tapi kan itu bukan pengorbanan yang ecek-ecek itu. Dapatnya apa? Luar biasa menjadi istri Rasulullah SAW. Maka wa in tuhsinu wa tattaqu, berbuat ihsan, bertakwa Bunda. Itu yang dilakukan Bunda Saudah itu. Betul-betul diafirmasi oleh Allah, diakui bahwa yang kau lakukan itu ihsan dan takwa. Subhanallah. Apalagi dalam konteks menyenangkan Rasulullah SAW. Gitu ya. Dan itu bukan karena Rasulullah salah kepada Bunda. Enggak kok. Oke. Artinya ada ayat Al-Quran yang diturunkan terkait Bunda Saudah. Itu ada. Gitu lah. Nah, Bunda Saudah sepanjang hidupnya mendukung penuh dakwah Rasulullah SAW. Mendidik anak-anak beliau, terutama Fatimah dan Ummu Kulsum. Dan sejak ditinggal wafat Rasulullah SAW, Bunda Saudah tidak pernah melakukan perjalanan jauh safar. Karena saking, artinya betul-betul aku ingin berada di tempat terakhir Rasulullah berada. Gitu loh. Jadi Bunda Saudah memang lebih banyak di dalam rumah. Karena juga sudah usianya udah uzur juga, udah 70-an tahun waktu itu kan ya. Sampai meninggal di tahun 23 di masa Umar bin Khattab. Gitu ya.
Dan sampai di usia 70-an tahun, awal 8 atau sebelum 80 tahun, Bunda Sauda itu tetap kelihatan bijaksana, matang, nggak kelihatan kan biasanya kadang-kadang kalau orang tua kalau sudah sampai usia kakek-kakek, nenek-nenek itu kadang-kadang agak-agak gimana gitu ya. Ya agak kekanak-kanakan lagi gitu loh. Bunda Sauda mah enggak. Bayangkan di usia kurang lebih 78, 79 atau awal 80 itu di masa ekonomi Islam itu begitu memuncak di zaman Umar sehingga kemudian kas negara itu berlebih surplus. Setelah anggaran negara dipakai untuk ini itu ada surplus, itu dibagikan oleh Umar ke rakyat. Dengan tingkatan-tingkatan yang dibedakan, siapa yang lebih berjasa kepada Islam, lebih dekat kepada Rasulullah SAW itu yang paling besar. Ya tentu saja istri-istri Nabi termasuk yang dapat paling besar. 1.200 dinar tunjangannya. Istri-istri Rasulullah termasuk Bunda Sauda 1.200 dinar. Berapa? Rupiah. 1.000 dinar berarti 7 miliar kan? Iya. Berarti sekitar 8,4 M. Tadi kalau 1 dinar 7 juta. Ya Allah, punya 8 M setahun. Kira-kira di kepala ibu apa? Kalau artinya tanggal 1 Januari siapkan rekening masing-masing. Ada 5 M di situ. Kira-kira di kepala ada apa? Ada rencana apa? Oh pasti macam-macam. Udah macam-macam lah. Pindah rumah lah. Bisa lah di Bandung masih dapat lah ya. 5 M mah. Dapat lah masa nggak dapat. Kecuali di mana dulu. Tapi secara umum dapat. Jalan-jalan kemana kan gitu. Bunda Sauda, ini ceritanya. Umar mengirim sekarung uang dirham. Gharirat darahim. Sekarung uang dirham itu perak. Kepada Bunda Sauda. Sebagaimana kepada istri-istri lainnya. Istri-istri Rasul lainnya. Melihat kiriman Umar tersebut, Sauda bertanya, apa ini? Apa-apaan ini? Maksudnya kok dikarungin apa? Kurma kah? Bukan, ini uang. Uang seperti kurma dikarungin, katanya gitu. Iya, ini tunjangan untuk ummahatul mu'minin, untukmu dari Amirul Mu'minin, dari Umar bin Khattab. Subhanallah. Melihat itu, boro-boro dibuka dan dipilih atau gimana disortir, nggak ada. Pelayan sini, bawa nampan, bagikan. Sehari itu juga bagikan, habis. Tanggal 1 Januari ada notifikasi masuk 5 M, tanggal 2 Januari sudah 0. Bisakah itu? Tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang levelnya kayak gini. Itulah Bunda Sauda, dan itu di usia lebih kurang 79, 80 tahun. Karena di usia-usia itu atau di masa itu pembagian itu diberikan oleh Umar. Subhanallah. Sampai akhir hayatnya pun menunjukkan levelnya yang luar biasa. Konsistensi sebagai manusia hebat. Mereka tidak terbuai dengan jaminan Allah untuk masuk surga. Kan mereka dijamin masuk surga. Kan kalau orang sudah jamin masuk surga, ibu kalau sudah dapat tiket VVIP dan karpet merah sudah siap digelarkan, emang masih berpikir apa lagi? Sudah kan tinggal nyantai. Tapi tidak seperti mereka ini, bunda-bunda kita ini. Meskipun sudah dijamin masuk surga, tapi tidak pernah melewatkan satupun peluang untuk berbuat baik, melainkan dia akan berada di puncaknya yang terbaik. Itu zuhud kaya itu. Itu zuhud kaya. Saya akan membahas insya Allah zuhud kaya dan zuhud miskin. Supaya punya pegangan. Kan hidup tuh kalau nggak kaya miskin, antara dua itu aja ya. Yang penting mau kaya mau miskin, nah itu. Bagaimana berbobot. Maka harus lifestyle-nya adalah zuhud. Dan bunda-bunda kita adalah contoh lifestyle zuhud kaya. 7 miliar dalam setahun. Hanya diginikan aja. Lewat. Wallahu ta'ala alam.